Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita membahas tentang yang masih berhubungan babul munakahat, yaitu bab tentang nikah. Luas pembahasannya. Kita harus menyempatkan diri di dalam hidup ini belajar fikih dan membahasnya sampai 4 bab sampai selesai. Di dalam kitab fikihnya kita orang Islam mengatur ibadah secara lahiriah, berhubungan dengan sembahyang, berhubungan dengan wudu, berhubungan dengan najis, berhubungan dengan tayamum, berhubungan dengan masalah ibadah, berhubungan dengan puasa, berhubungan dengan zakat. Itu semua dibahas di dalam kitab fikih babul ibadah. Babul ibadah ini kalau tidak dipelajari, selama ini ibadah kita belum tentu diterima. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Enggak ada ilmu, al-ilmu di Facebook. Ilmu itu membuka Facebook. Al-ilmu bil Google. Enggak ada ilmu itu pakai Google. Semua media massa perlu kita tahu, tapi bukan itu referensi. Referensinya dari Quran, sudah disampaikan oleh Akhifilan tadi. Referensinya dari hadis. Apabila di dalam Quran, di dalam hadis sudah ketemu dalil yang sesuai dengan kejadian yang terjadi, muncul lagi 2 sumber, namanya qiyas dan ijma'. Qiyas dan ijma' produk ulama-ulama ahli memahami Quran hadis. Nah, ini nanti catat baik-baik. Qiyas dan ijma' produk ulama yang ahli memahami Quran dan hadis. Siapa mereka? Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru dengan tabi'in namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berguru dengan mertua beliau Rasulullah. Mata rantai Imam Hanafi sampai kepada Rasulullah. Imam Hanafi ketemu dengan Imam Maliki. Imam Maliki ahli hadis, Imam Hanafi ahli ra'yi. Cara berpikir beliau ini sesuai dengan Quran dan hadis. Tapi yang dominan, yang muncul di mazhab Hanafi itu kebanyakan pakai ra'yun, logika. Kemudian Imam Maliki, beliau berpikir banyak pakai hadis karena beliau ahli hadis. Kebetulan beliau berada di Madinah. Orang-orang Madinah ahli hadis. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru dengan Abdul bin Umar. Abdul bin Umar berguru dengan Rasulullah. Mata rantainya ketemu. Kemudian Imam Syafi'i memahami tentang cara pemahaman Imam Maliki, karena Imam Maliki adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum belajar dengan Imam Maliki menghafal hadis yang dikumpulkan oleh gurunya, itu Imam Maliki. Sebelum belajar dihafal dulu kitab gurunya itu, baru belajar. Hebatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menguasai mazhab Hanafi lewat muridnya Imam Hanafi namanya Imam Syaibani. 2 mazhab dikuasai oleh Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengarang kitab Abi Salah, cara memahami Quran dan hadis. Karena di zaman itu banyak orang memahami Quran dan hadis pakai selera, pakai kepentingan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. 3 mazhab. Imam Syafi'i yang paling unggul, bukan membeda-bedakan. Artinya kita bersyukur. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i punya guru Imam Maliki. Imam Syafi'i yang pelajari pahaman Imam Hanafi lewat Imam Syaibani. Kenapa kita ragu-ragu? Nah, apabila ada mazhab Soekarno parah, penghancuran pemahaman Islam, benar dalam Islam, siapa yang berkuasa di zaman sekarang ini membela
sama menghancurkan ajaran Islam. Siapa yang berkuasa di zaman sekarang ini membela, dia ikut serta menghancurkan ajaran Islam. Tanggung jawab dari Allah. Itu aja masalahnya Pak Ibu. Tanggung jawab dari Allah. Selesai. Nah, kemudian ulama-ulama ahli hadis di bawah masa mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki, mazhab Hanafi di bawah. Ini ulama-ulama ahli hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, muhadis, ulama-ulama ahli hadis mereka di bawah. Dan Imam Bukhari ahli hadis aja bermadzhab Syafi'i. Walaupun berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi pemahaman Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i. Siapa yang memaham hadis kadang mengikut sertakan pemahaman mazhab keempat, berbahaya. Sekali lagi, siapa yang sekarang ini memahami hadis tidak mengikuti pemahaman mazhab keempat, berbahaya. Karena ulama seperti Imam Bukhari saja bermadzhab Syafi'i. Pemahaman cara memahami hadis, hati-hati. Hadisnya nggak salah, memahamnya yang bisa salah. Quran tidak salah, memahamnya yang bisa salah. Yang kita bahas ini pemahaman, bukan membahas Quran dan hadis. Quran hadis kalau dibahas dikritik murtad. Nah, kemudian ini namun garis bawahi pagi hari ini supaya pembahasan yang akan kita bahas pas. Siapa yang memaham Quran dan hadis tidak mengikut sertakan ulama ahli seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dia bisa keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini kalian dengar lagi imam itu ada Qurannya, ada hadisnya. Mana dalilnya dalam Quran, mana dalilnya dalam hadis? Pertanyaan pertama kepada orang itu, bin apa enggak Quran? Enggak, ngapain bin? Pantas bin, mana dalilnya dalam Al-Quran? Gimana bin ketemu apa aja enggak? Pantas ada pertanyaan, mana dalilnya? Kalau bin ngomong mana dalilnya, ketemu orang yang ahlinya. Jangan bin membahas, meragukan, membuat MOV ini hanya kita ini diragu-ragukan. Sekarang ini baik video guru sekumpul jadi kritik orang, video guru Zudi dikritik orang. Orangnya sudah wafat baru berani mengkritik. Video itu diedit-editnya. Itulah bahaya kita membuka YouTube. Video paguyuban kita aja dibalas orang, video paguyuban kita aja dipotong-potongnya sesuai seleranya. Artinya orang sekarang ini kadang-kadang membuat keraguan-keraguan bagi kita pecinta dengan guru-guru kita. Lalu teliti jawaban orang itu. Dari mana dia? Oh, ternyata maaf dari Jakarta. Dari Jakarta. Teliti yang mengkritik video guru sekumpul dari mana orangnya? Dari Jakarta. Yang satunya sama guru. Undang ke Martapura. Kita bawa dialog aja. Enggak usah mengkritik di medsos. Kami enggak melayani medsos. Kenapa? Kata kau kemana-mana lagi kan? Duduk di itu aja. Orang-orang yang mengkritik di medsos itu orang-orang pada punya pekerjaan. Yang hebat itu di forum. Nah, kalau kita buka dalilnya, kita buka hadisnya. Sekali lagi, siapa yang memahami Al-Quran tidak mengikut sertakan mazhab keempat, siapa yang memahami hadis tidak mengikut sertakan mazhab keempat, dia akan diancam dengan dua hadis. Diancam dari dua hadis tadi. Man passara Qur'ana bi ra'yi falyatawamma adu minan nar. Siapa yang memahami Al-Quran pakai akalnya, dia sudah bokeh neraka. Kenapa maka ada hadis ini? Karena Rasulullah sudah mengetahui akan muncul orang-orang yang hanya mengerti Al-Quran saja tapi nggak ngerti hukum atau ilmu yang tersirat di dalam Al-Quran. Banyak. Akan bermunculan nanti di akhir zaman orang-orang yang memahami Al-Quran pakai logika. Dalil itu dijadikan kepentingan. Dalil itu dijadikan karena ada di situ dukungan daripada yang akan ditujunya.
dia berdalil Quran untuk menyerang lawannya, padahal bukan seperti itu maksudnya. Banyak. Makanya jalur kalau kalian belajar Al-Quran bagus, tadi akhirnya mau menyebarkan Al-Quran, dan Al-Quran dari akhirnya mungkin di situ ada terjemahnya, ya kan? Nah, di situ ada tajwidnya, di situ ada latinnya, ada. Tapi perlu akhirnya sampaikan ke umat, di situ ada latinnya, tetap yang dibaca Arabnya. Nah, bahaya itu setelah ada latinnya, orang membaca latinnya, enggak lagi Arabnya, hilang tajwidnya. Yasin, Yasin. Nah, itu penting. Sedikit pemasukan bagi akhirnya. Yasin dibaca Latin, ya Asin. Wal Qur'anil Hakim dibaca wal Qur'anil Hakim. Bingung Jibril apa pernah menurunkan ayat seperti itu. Tinggal apa gitu. Nah, ini penting. Menyatakan lihat di Latinnya, tetap yang dibaca Arabnya. Artinya Latin itu membantu kita membaca Arabnya, karena tadi dikatakan memang banyak orang yang buta Al-Quran. Petugas dari akhirnya membagikan Al-Quran. Tugas pemerintah pun menyebarkan ustaz-ustaznya. Jangan dipikir akal. Nih, banyak mengelak paham Quran kayak apa. Yang guru kita ada kaum menjawab kainan. Wa ma imamuka siapa ikutanmu? Wal Qur'anu imami, Quran ikutanku. Membaca ya asin. Ini yang berat. Pemerintah harus ikut serta jadi juga. Kadang mau jadi pemerintah tuh jalan aja keseluruhan. Lihat Pak RT di sini. Ayo jalan pikiran aja Pak. Di kampung tuh Pak RT Betuyo, pikirkan juga tuh kayak Betuyo saudara lari. Kehilangan Gurudin aja duit di kampung kami kayak apa Gurudin tuh Pak RT suruh baca burda di kampung tuh atau tadi urusan Quran. Di denamaunya gue kampung tuh yo. Nah, kembali lagi. Apabila memaham hadis kadang mengikutkan mazhab empat, maka dia akan diancam oleh Rasulullah. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang memaham hadis, man kadzdzaba 'alayya, siapa yang mendustakan aku, kata Rasulullah, muta'ammidan, dia sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia pun booking neraka. Yang memaham hadis pakai akal, bahaya memaham Al-Quran pakai akal. Ikuti ulama ahli. Siapa mereka? Di bidang fikih 4 orang: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bukan Imam Syafi'i. Di bidang tauhid, Al-Quran ada berhubungan dengan keyakinan kita kepada Allah. Ikuti 2 ulama, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini pun karangannya diobok-obok oleh orang-orang yang tidak senang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulun punya buktinya. Karangan ulama besar Abu Hasan Al-Asy'ari, di antaranya Al-Ibana bi Ushul Diyanah, itu dirubah-rubah. Lalu orang-orang yang tidak senang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerang pakai kitab itu. Gurudin, itu kitab Al-Ibana bi Ushul Diyanah karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, itu kan mazhab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu di arasy. Maaf, cari kitab nama aslinya. Ulun ada punya, bahwa itu sudah dimasukkan, karena semua kitab-kitab Ibana yang ada di pasaran berbeda-beda isinya. Sama judul, sama pengarangnya, beda isinya. Berarti ada pemalsuan. Jangan menuduh orang bro, kita punya fakta. Hanya beliau ubah-ubah juga. Untungnya Al-Quran ini tersebar terus. Yang kedua, para penghafal banyak. Coba ada lagi Quran, ada kitab penghafal, ada bisa diubah-ubah lain itu. Kemudian Quran yang berhubungan dengan keyakinan, urusan hati, muncul ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah
namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, dari ulama-ulama yang ulun sebutkan inilah Bapak Ibu, pemahaman ulama kita di Indonesia nyambung mata rantainya kepada mereka. Syekh Tusram Palimbangi, Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Nawawi Umar Al-Bandani, Habib Osman Betawi, Mufti Betawi, Habib Abdurrahman Kuitang, Syekhuna Khalil Bangkalan, Kiai Hasim Asy'ari kayaknya Gus Dur, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Ahyad Al-Buguri, sampai akhirnya kepada guru-guru kita semuanya Al-Fakir punya mata rantai yang merujuk kepada mereka. Dan ini ilmu yang bisa diperpegangi karena ada al-ilmul mu'tabar, ilmu yang bisa diperpegangi, maka salah bisa dilbasyar, ilmu yang punya mata rantai sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu catat baik-baik. Ilmu yang bisa diperpegangi, ilmu yang punya mata rantai. Berarti ada mata rantai sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apabila ada zaman sekarang ini orang ngomong nggak ada zaman Nabi, mana mata rantainya? Nggak ada zaman Nabi, kita nggak ketemu Nabi. Pian ngomong nggak ada zaman Nabi, apakah ini hidup zaman Nabi? Mana guru pian? Gurunya guru pian siapa? Karena baca kitab guru, belajar, jangan baca, belajar. Kalau belajar dengan guru pasti membaca. Kalau membaca belum tentu belajar dengan guru. Sebab apabila kita belajar dengan guru, pemahaman ilmu itu dari guru kita. Tapi kalau kita membaca tanpa berguru, maka masuk di dalam malam yakun lau syekhun asyaitanu syekhun. Siapa yang tidak punya guru, syaitan yang membisiki ilmunya. Jelas? Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Coba pian buka. Ini kita membahas masalah dua lagi kasus yang ulun harus sampaikan. Karena di hati ini belum lengkap lagi masa bernikah. Orang sekarang ini memaham talak 3 itu sekaligus jatuh satu. Itu terpapar pahaman Syiah. Catat yang baik-baik. Dan ini masuk sudah ke ranah pemerintahan. Silahkan tanyakan hubungan KUA. Nih kalau ada di sini hubungan KUA. Ulun sudah ketemu dengan mereka. Ada guru dinanya hadisnya dalam kitab Subul Salam. Itu Syarah Bulughul Maram. Pian jangan memaham hadis ikuti ulama ahli. Apabila talak sekaligus di kampung talak 3 jatuh satu. Rancak bagaimana? Rancak mana? Kita buka, ini namanya kitab Fiqh al-Madzhab al-Arba'ah. Ini jilid keempat. Tapi banyak berulang. Nah, jilidnya karena kitabnya ini Fiqh Madzhab 4. Ada pendapat Imam Hanafi di sini, ada pendapat Imam Maliki di sini, ada pendapat Imam Syafi'i di sini, ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di sini, tidak ada di sini mazhab Soekarno. Nih, ulun supaya hadirin jangan ragu-ragu. Keilmuan orang dulu, kita hanya menyampaikan fakta. Ulun sudah ketemu kasus-kasusnya terjadi. Banyak orang ngomong sama kita, Guru Din, Guru Din ditalak lagi, ulun talak 3 sekaligus. Kayak apa Guru Din? Jatuh 3. Guru satu boleh memandangkan jatuh 1, terserah dia. Jatuh 3. Tapi guru sebelumnya tidak terjadi talak. Bujur yang sebelumnya tidak terjadi talak. Tapi pengucapan bilangan suami sampai kepada pian langsung talak 3, jatuh 3. Kalau talak 1 juta, Bang Guru tetap kepada 3. Karena masih pada Allah Ta'ala ini. Kenapa maka guru itu mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1? Karena sebelumnya guru tidak pernah terjadi talak. Ada hadis dari Umar bin Khattab guru. Jangan memaham hadis kadang mengikuti mazhab 4. Karena mazhab 4 ahli hadis. Mazhab 4 ahli tafsir. Imam Syafi'i berbaring aja bisa mengulang hafalan Quran sebijian Quran. Berbaring saja Imam Syafi'i hendak tidur.
sanggup menghatamkan Quran satu biji. Kalau kita ayat kursinya belum selesai ngomong. Imam Hanafi wudu isya bisa dipakai sampai subuh. Imam Maliki ketika ingin menjelaskan hadis, Rasulullah datang menjelaskan itu hadis, kemudian dijelaskan oleh Imam Malik kepada murid-muridnya. Hasil penjelasan dari Rasulullah datang lewat mimpi, bahkan ya Allah langsung ketemu. Mau orang ada percaya, ini ada pernah mimpi. Selesai. Nah ini nih, lalu belum buka karena guru-guru pendapatnya memang seperti itu juga sekarang nih. Belum buka. Kalau kalian ada punya Al-Mazhabul Arba'ah, bikin mazhab keempat, halaman 341. 341. Ini Pak Ibu kalau kalian dicatat di samping itu mangga mencari. Sebab orang waktu belajar, oh ini kasus yang berat ini, boleh catat di samping sini. Hanya tinggal mencari aja lagi. Guru ini tahu-tahu sejak anak kitabnya ada catatannya. 341 supaya anak hadir jelas. Terserah aja lagi kalau sudah kita menyampaikan ini. Ulun kada terpengaruh dengan status seseorang. Ulun ingin ilmiah dan hitam putihnya jelas. Supaya jelas aja. Nah, tunggu dulu lah. Ini kita ngomongin gue sudah sedikit dia bisa robek. Nah, alhamdulillah. Mabahasul ta'adudit talaq, membahas bilangan talak. Fa'idza talaqa ar-rajulu zawjatahu, apabila seorang suami mentalak istrinya salasan daf'atan wahidatan, 3 kali sekaligus. Bi an qala laha, seorang suami ngomong kepada istrinya, anti taliqun salasan, engkau kutalak langsung talak 3. Lazimahu ma nataqa bihi min al-adadi, jatuhlah langsung talak 3. Wa hadza madzhabul arba'ah, ini pendapat ulama mazhab 4. Selesai. Silakan. Tapi kalau pemerintah kita, pemerintah itu bukan dalil, pemerintah itu memimpin. Pemerintah itu memimpin, bukan dalil. Dalilnya bukan pemerintah, dalilnya Quran, dalilnya hadis. Ngomong, kalau sudah keputusan Menteri Agama aja, apa aja Menteri Agama? Sekarang ini lalakian beda. Haikah lalakian? Jujuran tuh, lalakian main beda. Bujur, ada nama-nama Pak RT ya Pak? Bujur ke Pak RT? Beda. Beda ke Pak RT? Yang beda Pak. Lalakian beda. Tidak, itu kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Terjadi perceraian kepada istrinya, tahap 1 misalnya, iddahnya 3 bulan 10 hari. Apabila tidak merujuk, ada berkumpul, ada berdamai, habis masa iddah 3 bulan 10 hari, gak boleh lagi menjadikan dia sebagai istri karena habis masa iddah. Kalau ingin kembali, nikah lagi karena sudah habis masa iddah 3 bulan 10 hari. Beberapa tahun terjadi lagi talak, ngomong ucapan talak, jatuh lagi. Kejadian yang terdahulu tidak hilang selamanya. Terjadi lagi talak 2 saja. At-talaqu marratan, talak itu terjadi 2, 6 boleh rujuk. Dalam Quran at-talaqu marratan, jumlah yang hadir biar
Google. Kalau di sini ada Al-Quran, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 229. Jangan dibagikan Quran tadi, mantap tuh. Ada Qurannya? Oh ada. Buka HP-nya tentang sana. Ayat 229. Ada at-talaqu marratan. Talak itu hanya dua yang boleh merujuk. Dijelaskan ulama. Quran tadi dijelaskan oleh para ulama. Talak itu dua yang boleh merujuk dua kali saja. Ada. Ayo bang, apa namanya tuh? Terjemahannya apa? At-talaqu marratan, talak itu dua kali terus. Iya. Suami itu setelah terjadi dua kali talak, suami itu boleh merujuk kembali berumah tangga dengan istri yang ditalak tadi. Atau melepaskannya, ada lagi berbolehkan. Arti melepaskannya tuh ada berbolehkan lagi. Bagi masa kita sudah selesai, ada lagi berbolehkan masing-masing sudah. Tapi Beihsan kan? Beihsan itu jangan dipukulinya. Sambungannya, teruskan semuanya, ayatnya semuanya. 229, 230 sambungannya. Ya, 229 kemudian 230. Langsung terjemahnya ada apa? Stop. Jika dia menceraikannya sudah tahap kedua, tahap tiga ada. Coba pahami. Itu ayat kita kombinasikan ke fikih. Hati-hatilah menerjemahkan Quran karena mengikuti fikih bahaya ya. Ini kombinasi kita hari ini. Apabila dia menceraikannya setelah terjadi dua kali talak, ya kan? Terus perempuan itu tidak halal lagi, diberi lagi memberikan. Terus stop, kawin ke lain dahulu, tapi jangan dahulu, berbahaya. Itu mengontrak pilih. Tidak sih Qurannya ada. Dikupas dalam ilmu fikih secara mendalam. Quran sumber ilmu fikih menerangkan cara memakai dan mengamalkan Quran. Siapa ulama ahli fikih pasti orang itu menguasai Quran dan hadis. Jelas. Apabila terjadi sudah tahap dua boleh rujuk, tahap satu boleh rujuk, tahap kedua boleh rujuk, tahap tiga nggak bisa rujuk lagi, kembali lagi harus nikah ke orang lain. Apa tadi? Nikah terjemahannya yang apa tadi? Nikah ke orang lain tidak halal lagi kecuali dengan suami yang lain. Maknanya sebelumnya terjemahannya nah, lihat kalimatnya, perempuan itu tidak halal lagi kecuali menikah dengan orang lain, ya kan? Adalah kalimatnya dengan orang lain dulu, ada kan? Nah, ini kasus ulun tahun jam sudah, insya Allah setelah ini selesai. Ada guru habib ulun kada maaf pengarangnya tuh Pak Ibu membuat kebencian. Guru dan habib juga, lain habib kita orang Jawa lain aman semua kita, guru-guru kita, guru-guru Masjidul Iman aman, semua masjid aman. Ini guru dan juga ada habib tapi bukan penyebaru. Ingat kata-katanya, ambil upah menggawiakan bini orang. Bah, jakanya halal belum umat juga. Ambil upah. Ulun suara kepada Kak Sugeng aja sudah. Sama Renaldi ini sama Akhifillah ini. Ada guru ambil upah.
Ulun guru lebih percaya pian guru wae. Kenapa? Karena pian tahu ya hukumnya. Ulun masih cinta lawan bini ulun guru wae. Gawiakan guru wae. Puja guru. Insya Allah. Insya Allah. Jangan kata buku catat kita. Minggu lain kalau biasanya tujuannya sudah. Karena pian kalau hari ini bekerja kita bahas minggu depan orang-orang yang merekayasa. Orang yang sudah talak 3 gimana ancamannya, insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah kekuatan keimanan kita, pemahaman ini supaya kita terhindar dari terpapar pahaman Syiah. Karena Syiah itu adalah menghalalkan nikah kontrak. Nah, mudah-mudahan kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni 'amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al ya Allah li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis masjid Nurul Iman sihhatan 'afiyah wa salaman fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.